Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid At-Tauhid Rahimahullah. Alhamdulillahirabbil alamin, di kesempatan malam ini kita dimudahkan untuk menghadiri majelis ilmu ini. Semoga melalui majelis ilmu ini Allah memberikan keberkahan, Allah memberikan kebaikan untuk kita semuanya. Kemudian kebaikan dan keberkahan itu melebar untuk keluarga kita, anak turun kita. Kalau hari ini kita orang tua, sebagai orang tua rajin datang ke majelis ilmu, maka kita berharap semoga anak turun kita Allah jadikan ahli ilmu, Allah muliakan mereka dengan ilmu di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa teguh di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kesempatan malam ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah sempat terjeda berapa bulan saya lupa. Jadi sempat terjeda 2 bulan bahkan salah 1 bulan. Sudah materinya sebulan sekali, ada jedanya. Jadi semoga sih masih ada yang tersisa dari apa yang kita dengar, apa yang kita simak dari penjelasan tentang kehidupan baginda Rasulullah SAW. Nah, peristiwa terakhir yang kita sampaikan adalah tentang peristiwa renovasi Ka'bah, yang kejadian itu usia Nabi 35 tahun. Usia Nabi 35 tahun, kemudian Quraisy melakukan renovasi terhadap Ka'bah. Dan peristiwa yang menjadi perhatian kita di renovasi Ka'bah ini, Nabi SAW dipilih oleh Quraisy secara keseluruhan untuk menyelesaikan pertikaian yang terjadi ketika Quraisy rebutan ingin meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya. Jadi ketika renovasi Ka'bah betul-betul dibongkar secara total, termasuk Hajar Aswad diambil kemudian disimpan dulu. Begitu Ka'bahnya sudah berdiri, maka tiba gilirannya meletakkan Hajar Aswad. Semua suku-suku di Quraisy rebutan, merasa pengen kami yang berhak untuk meletakkannya. Yang lain tidak terima, tidak, kami yang meletakkannya. Jadi tidak ada selesainya, mereka saling bertikai. Bahkan mereka mengambil wadah diisi dengan darah, kemudian mencelupkan tangannya ke wadah tersebut dan bersumpah tidak boleh ada yang mendahului satu dengan yang lain. Kalau perlu harus menumpahkan darah, mereka siap. Bayang Pak, cuma urusan meletakkan Hajar Aswad, tapi mereka rela kalau harus kehilangan nyawa, rela harus bertumpahan darah. Berbeda kalau hari ini mungkin kita saksikan ya. Kadang satu sisi merasa sedih, merasa ironis, bagaimana tidak ketika orang yang melakukan ibadah haji atau umrah, salah satu sunnah yang ditekankan adalah mencium Hajar Aswad. Dan kita tahu bagaimana proses mencium Hajar Aswad hari ini. Laki-laki, perempuan berdesak-desakan, semua ingin berusaha untuk bisa sampai ke Hajar Aswad. Bahkan tidak jarang kita dapati ada yang jatuh pingsan. Padahal itu sesuatu yang hukumnya tidak wajib, bukan bagian dari rukun.
Bahkan kalaupun tidak bisa mencium Hajar Aswad kan bisa dengan memberikan isyarat, melambaikan tangan, kemudian melambaikan tangan diganti dengan melambaikan tangan. Tidak harus memaksakan diri, tapi lihat dari ini, seolah-olah kalau sudah bisa mencium Hajar Aswad merasa masalahnya tadi bukan mencium Hajar Aswadnya, tapi tadi loh, kadang sikut-sikutan, kadang harus berdesak-desakan dengan jamaah wanita, dan semua campur jadi satu. Tidak ada seperti hari ini kalau misalkan dijadwal, kan tidak ada. Begitu selesai sholat langsung rebutan siapa yang softnya ada di depan, dia punya kesempatan besar untuk bisa mencium Hajar Aswad. Yang belakang yang pengen dapat bagian juga. Gitu. Jadi untuk urusan yang ingin umrah atau haji, mohon diperhatikan urusan ini. Mencium Hajar Aswad, dia bukan bagian rukun yang kalau seandainya tidak bisa kemudian umrah atau hajinya gagal, bukan. Dia bukan rukun. Memang dia kesunahan yang ada fadilahnya besar, tapi jangan sampai kita mengejar fadilah yang besar memang, tapi kemudian kita mengabaikan keselamatan diri, kemudian mengabaikan tadi kan desak-desakan dengan perempuan dan sebagainya. Nah di Quraisy itu sempat terjadi. Jadi sampai akhirnya nanti 4 hari kurang lebih atau sampai 5 hari itu mereka bertikai, tidak ada yang mau mengalah, semua merasa kami yang berhak. Sampai kemudian diputuskan, mereka buat keputusan, tokoh sepuh mereka buat keputusan, ini masalah tidak akan selesai. Sudah kita putuskan saja. Yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya, mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya, sesepuh ini mengatakan adalah orang yang masuk pertama kali ke masjid melalui pintu yang mereka tunjuk. Siapapun yang masuk masjid dari pintu itu pertama kali, maka dia yang berhak. Allah takdirkan Nabi yang masuk. Begitu melihat Nabi yang masuk, semua serentak mengatakan hadza al-amin. Oh ini al-amin Muhammad. Kalau dia yang meletakkannya sudah kami ridho, kami rela. Lihat kalimat ini yang ingin kita pegang, bahwa Quraisy yang bertikai rebutan 4 hari 5 hari tadi sekedar ingin rebutan meletakkan Hajar Aswad, tidak ada yang mau mengalah, semua merasa paling berhak. Tapi begitu yang datang Nabi Muhammad SAW, kemudian semua sepakat mengatakan hadza al-amin. Ini Muhammad al-amin. Kalau dia yang meletakkan, dah kami rela. Kami rela tidak kebagian. Kami rela, bukan kami nggak apa-apa. Kalau dia kami rela. Ini poin yang ingin kita ambil, bahwa di usia Nabi 35 tahun, Nabi punya posisi yang sangat strategis di tengah masyarakatnya. Sudah beliau digelari Al-Amin, orang yang paling terpercaya. Di seantero Mekah, di seantero Quraisy, tidak ada orang Al-Amin kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Kalau dipanggil Al-Amin cuma Nabi Muhammad, tidak ada Al-Amin yang lain. Itu satu gelar yang diberikan oleh masyarakat Quraisy secara keseluruhan. Tidak ada satupun yang mengingkari. Semua sepakat Nabi Al-Amin yang terpercaya. Yang kedua tadi, begitu beliau yang datang, maka semua merelakan yang jadi rebutan tadi. Kalau dia mah kami tidak apa-apa. Nah, kami rela kalau dia yang meletakkan. Jadi Nabi punya posisi yang sangat strategis di masyarakatnya di usia beliau 35 tahun. Maka posisi yang sangat luar biasa di tengah masyarakat ini, beliau punya nama baik, reputasi yang baik, dengan gelarnya yang sangat terhormat tadi Al-Amin. Bahkan keputusannya nanti akan didengar oleh semua orang Quraisy tanpa ada yang membantah. Ini menjadi modal nanti untuk Nabi berdakwah. Bayangkan kalau ada seorang dai di masyarakatnya sudah tercoreng misalkan nama beliau, entah qadarullah dia melakukan apa, kemudian di masyarakatnya sudah tercoreng. Oh Syekh Fulan Ustadz itu misalkan, atau Syekh Fulan Syekh itu misalkan, dia pernah melakukan satu kesalahan dan kesalahan itu di masyarakatnya tidak terampuni misalkan, atau tidak dimaafkan. Begitu dia sudah tercoreng mau menyampaikan kebaikan, pasti akan susah diikuti. Begitu dia melarang keburukan, pasti tidak akan ada yang mau mendengar larangannya. Tuh. Jadi modal seorang dai begitu. Reputasi, nama baik, dikenal sebagai orang baik, punya kepribadian baik di tengah masyarakat, dikenal sebagai orang yang baik, maka itu modal besar
Selain nanti tentu pertolongan Allah, tapi punya nama baik itu penting. Nabi Musa alaihissalam gara-gara pernah membunuh, beliau berat dengan berdakwah kepada masyarakatnya. Sudah punya masa lalu yang tidak baik, pernah membunuh. Allah takdirkan punya lisan yang tidak jelas bicaranya. Beliau berat Pak untuk menyampaikan dakwah sendirian. Sampai beliau minta tolong, ya Allah saya minta dibantu, saudaraku Harun tolong jadikan Nabi untuk membantuku. Nabi Musa tidak sanggup sendirian, padahal beliau ulul azmi kita tahu. Tapi beliau punya kekurangan tadi, punya masa lalu yang tidak baik di tengah-tengah masyarakat Kipti Mesir karena pernah membunuh. Sudah begitu beliau punya lisan yang ada kekurangannya. Akhirnya apa? Untuk memudahkan dakwahnya, beliau minta kepada Allah, wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iya rid'an yusaddiquni. Ya Allah, angkatlah ini saudaraku Harun, dia lebih fasih lisannya, jadikan dia sepertiku untuk membantuku berdakwah. Jadi nama baik penting. Nama baik penting bagi masyarakat. Minimal kalau tidak nama baik seperti Nabi, minimal kita di masyarakat dikenal sebagai orang yang senang serawung, gampang dimintai tolong. Kalau ada kegiatan apa kita suka nimbrung, suka ikut. Jadi begitu suatu saat kita mengajak mereka baik, pasti akan mudah didengar. Daripada kita di tengah-tengah masyarakat tapi kita tidak pernah serawung, tidak dikenal. Begitu tiba-tiba kita datang ngumpul sekali, kemudian ada kemungkaran misalkan yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat, kita mencoba melarang, orang pasti akan protes, berontak. Emang siapa lo kok tiba-tiba melarang misalkan? Maka itu penting, modal yang harus dimiliki oleh dai, dan itu dimiliki oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nabi punya modal begini saja nanti masih ditolak, apalagi tidak punya kan? Nabi sudah dikenal baik di tengah masyarakatnya saja, itu masih ditolak, masih dimusuhi, masih diusir, masih disakiti, apalagi punya kekurangan dari sisi kepribadian, tentu akan semakin berat. Maka tadi di usia 35 tahun Nabi secara kehidupan pribadi sudah selesai. Selesai itu maksudnya tidak ada masalah lagi. Secara ekonomi, ibarat orang hidup sudah cukup lah, nggak perlu ngoyo. Jadi urusan ekonomi, urusan maisha, rumah tangga Nabi sudah selesai. Sejak menikah dengan Ibunda Khadijah, semua bisnis besarnya itu diserahkan kepada Nabi untuk Nabi yang mengelolanya. Maka Allah mencukupi Nabi semua kebutuhannya ketika menikah dengan Bunda Khadijah, yaitu dengan cara tadi Bunda Khadijah begitu posisinya yang tadinya seorang pebisnis besar, levelnya level internasional kan, lintas negara, begitu beliau posisinya sebagai seorang istri, semua bisnisnya beliau tidak lagi megang, sudah diserahkan sepenuhnya kepada Nabi. Maka di situ kita menyebut urusan keluarga Nabi sudah beres, urusan maisha, urusan nafkah yang tadinya Nabi kekurangan, maka begitu menikah dengan Bunda Khadijah sudah selesai. Urusan di tengah masyarakatnya Nabi juga tadi punya reputasi yang sangat baik. Maka urusan pribadi selesai, urusan di tengah masyarakat juga mendapatkan tempat yang baik. Maka nanti kita akan lihat dari usia 35 sampai 40 Nabi diangkat menjadi Rasul, menjadi Nabi. Usia 40 tahun itu ada prosesnya. Ada prosesnya, tidak ujuk-ujuk menjadi Nabi tiba-tiba, tidak. Nanti ada prosesnya. Dan di antara prosesnya dimulai dari Nabi merasa gelisah. Nabi merasa gelisah dengan keadaan masyarakatnya yang rusak. Bagaimana tidak masyarakatnya, masyarakat yang jahiliyah, menyembah patung, melakukan kezaliman, melakukan transaksi praktek riba dan sebagainya, saling menipu, kemudian zina merebak, bahkan legal di tengah-tengah masyarakat. Jadi semua kerusakan itu bagi Nabi yang jiwanya bersih, fitrahnya bersih, itu masalah. Jadi beliau mulai berpikir, kalau urusan pribadinya sudah selesai, maka beliau berpikir, ini masyarakat saya kok begini, apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya kerjakan untuk memperbaiki masyarakat yang rusak ini. Makanya nanti di kemudian hari Nabi mengatakan kan, orang itu kalau sudah beres dengan urusan pribadinya, maka dia harus berpikir untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Maka Nabi memberikan kaidah, khairun nas anfa'uhum linnas.
Manusia yang terbaik itu ketika dia bisa memberikan manfaat kepada orang banyak. Nabi tidak pernah mengatakan orang terbaik, mukmin terbaik itu yang dia soleh untuk dirinya sendiri. Tidak ada. Mesti orang yang terbaik, manusia terbaik, mukmin terbaik itu ketika dia punya kebaikannya itu bisa dirasakan orang lain. Ketika Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum, kalian tidak disebut sebagai orang beriman yang imannya benar hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Dia orang itu dikatakan kalau imannya sudah benar kalau dia bisa mencintai saudaranya seperti dia mencintai diri sendiri. Kalau kepada diri kita sendiri kita senang kalau diri kita bahagia. Kita senang kalau diri kita di atas petunjuk. Kita senang kalau diri kita bisa melakukan ketaatan beribadah kepada Allah. Maka kesenangan itu harus ada pada orang lain. Dalam artian kita harus senang juga kalau melihat tetangga kita, saudara kita, kerabat kita, famili kita sama seperti kita bisa beribadah kepada Allah, mendapatkan hidayah, bahagia, bisa melakukan ketaatan. Itu ciri-ciri iman. Jadi jangan bayangkan hadis ini cuma sekedar kalau saya senang dapat rezeki ini, saudara saya juga harus dapat. Bukan urusannya rezeki saja, tapi termasuk ketika kita mendapatkan hidayah, petunjuk, kita berada di atas kebenaran, di atas ketaatan, maka kita harus membuat orang lain merasakan kebahagiaan seperti yang kita rasakan. Itu baru dikatakan beriman yang benar. Nah, itu yang dilakukan Nabi. Maka nanti di rentang waktu usia 35 sampai menjelang 40 nanti Nabi mulai gelisah, mulai gundah, mulai resah dengan keadaan masyarakatnya. Bukan keluarganya, bukan. Kalau urusan keluarga Nabi sudah selesai, punya istri yang luar biasa, punya anak. Khadijah sudah sangat berpengalaman mengurus anak. Jadi urusan rumah tangga Nabi bersama ibunda Khadijah hampir tidak ada masalah sama sekali. Mau jenengan buka kitab sirah setebal apapun, yang dibahas antara rumah tangga Nabi dengan ibunda Khadijah hampir tidak ada masalah. Kalau nanti ada yang ketemu ada masalah, monggo nanti bisa disampaikan. Karena begitu banyaknya buku sirah yang bisa kita baca, begitu menyampaikan rumah tangga Nabi dengan Bunda Khadijah, isinya yang enak-enak saja. Karena hampir tidak ada masalah. Hampir tidak ada masalah. Semuanya sudah selesai. Nabi yang luar biasa sebagai seorang suami, Bunda Khadijah juga seorang istri yang sangat luar biasa. Jadi jangan boleh buka buku sirah apa saja, sirah Nabawiyah kok hampir didapati ada masalah di rumah tangga Nabi ketika bersama dengan Bunda Khadijah. Kalau dengan yang lain ada, dengan Bunda Aisyah nanti ada, dengan Ummu Salamah ada, dengan Hafsah ada. Bahkan ada peperangan antara, perang itu dalam artian bukan perang fisik ya, kubu-kubuan. Jadi ada kelompok istri Nabi yang banyak itu, mereka buat geng-gengan. Ada gengnya Aisyah sama gengnya Ummu Salamah atau Zainab. Nah itu di antara geng-gengan ini nanti ada masalah, itu terjadi. Tapi kalau dengan Bunda Khadijah hampir tidak pernah terjadi masalah. Padahal Nabi berumah tangga dengan Bunda Khadijah kurang lebih 25 tahun. Kurang lebih 25 tahun. Tapi kita sulit mendapati di buku sirah disebutkan ada masalah di rumah tangga Nabi yang tidak ada. Maka kita katakan masalah rumah tangga Nabi sudah selesai, sudah tuntas, hampir tidak ada masalah. Dalam artian tadi ya kita menyebutnya masalah yang menonjol hampir tidak ada. Maka Nabi kemudian berpikir apa yang bisa dilakukan untuk masyarakatnya. Nah saat itu ahli kitab ada, tapi ahli kitabnya juga tidak berdakwah. Ahli kitabnya juga tidak menyampaikan ajaran Alkitabnya ke masyarakatnya, tidak. Mereka ahli kitab yang ada di Mekah atau yang disebut dengan Hanifiyah, mereka cuma dapat ilmu untuk dirinya sendiri. Misalkan Waraqah bin Naufal, tidak ada kita dengar Waraqah berdakwah menyampaikan Alkitab kepada yang lain, tidak ada. Jadi mereka dapat Alkitab itu, dapat ilmu Alkitab itu untuk diri sendiri, tidak didakwahkan. Sehingga mereka ada tapi mereka tidak bisa memberikan pengaruh kebaikan ke masyarakat. Mereka ada, punya kitab dari langit dalam artian ajarannya masih ajaran lurus, tapi karena mereka tidak mendakwahkan apa yang mereka miliki, ya masyarakatnya tetap rusak. Sementara Nabi kan tidak, Nabi belum punya apa-apa. Ilmu tentang ketuhanan belum punya. Sebatas yang menciptakan langit bumi Allah Nabi tahu. Tapi untuk bagaimana cara beribadah kepada Allah yang benar,
Kemudian nanti bagaimana punya peran untuk memperbaiki masyarakat, itu Nabi tidak punya. Maka nanti 3 tahun menjelang Nabi diutus, berarti sekitar usia 37 atau 38 sampai 40, Nabi kemudian memperbanyak diri di bulan Ramadan untuk bertahannuts. Sampai akhirnya nanti kurang lebih 3 tahun tadi, setiap bulan Ramadan itu Nabi menyiapkan bekal atau disiapkan bekal untuk keluarganya. Kemudian Nabi pergi ke Gua Hira kurang lebih selama 3 tahun. 3 tahun itu maksudnya bawa bekal, begitu bekalnya habis pulang. Nanti di rumah beberapa hari menyiapkan bekal lagi, berangkat lagi ke Gua Hira, itu di bulan Ramadan. Tentu saat itu belum ada puasa Ramadan. Begitu 3 tahun berturut-turut sampai nanti Allah takdirkan bertemu dengan malaikat Jibril dan turun wahyu pertama. Tapi sebelum itu kita lihat dulu tentang permulaan kenabian ini. Jadi ini bermula dari kegundahan tadi kita sampaikan. Masyarakatnya betul-betul masyarakat yang rusak, sudah jahiliyah dengan semua sisi jahiliyah. Semua aturan yang diterapkan saat itu betul-betul jahiliyah, betul-betul rusak dan kerusakannya luar biasa. Semua sisi kehidupan itu jahiliyah, kemudian ditambah wathaniyah, mereka menyembah berhala dan khurafat, perdukunan, tatoyur, mereka percaya dengan kesialan dan sebagainya. Itu kalau ada burung terbang ke kanan berarti kita akan beruntung, kalau terbang ke kiri berarti nanti akan sial. Itu masih biasa di masyarakat jahiliyah. Mereka mau berdagang, sebelum mereka berangkat, padahal kafilah sudah siap mau berangkat, mereka pakai melepaskan burung dulu. Burungnya dilepaskan, kemudian dilihat itu burung terbangnya kemana. Kalau ke kanan mereka jadi berangkat, tapi kalau terbangnya ke kiri itu betul-betul nggak jadi berangkat, dibatalkan. Nah, ini disebut dengan tatoyur, menggunakan burung untuk menentukan sial atau beruntung. Mengikuti gerakan burung tadi, dia terbang ke kanan atau ke kiri untuk nanti jadi berangkat atau tidak. Ini jangan salah, di kita juga masih banyak, walaupun tidak pakai burung ya, pakai penanggalan, pakai hitungan weton misalkan, itu juga sama, cuma bedanya nggak pakai burung dara saja kan, atau burung brit, itu bedanya cuma di situ. Tapi secara konsep sama-sama tatoyur, khurafat, dan itu di masyarakat jahiliyah seperti itu keseharian mereka. Dan ini semua yang membuat tadi Nabi gelisah. Ini tidak benar seperti ini. Masyarakat seperti ini masyarakat yang tidak benar. Cuma Nabi bingung memperbaikinya dari mana. Ini tentang muqaddimah. Bagaimana Rasul terakhir ini akan muncul. Jadi sebelum Nabi diutus, berita tentang diutusnya Nabi itu sudah jauh-jauh hari diketahui oleh banyak orang, terutama ahli kitab. Baik Yahudi maupun Nasrani, mereka sudah tercantum, mereka sudah mendapatkan dalam kitab suci mereka, baik Taurat maupun Injil, tentang sosok Nabi terakhir. Berikut namanya, sifat-sifatnya, lahirnya di mana, nanti ini Nabi akan pindah kemana, semuanya lengkap detail. Dan bisa jadi pengetahuan ahli kitab Yahudi Nasrani tentang Rasulullah itu jauh lebih detail daripada kita, bisa jadi. Bayangkan mereka itu bisa tahu dengan detail itu nanti Nabi hijrahnya kemana, kapan hijrahnya, itu lo tahu detail pas. Tentu kita pernah menyampaikan tentang kisah perjalanan Nabi di usia 12 tahun, dibawa berdagang oleh paman Abu Thalib, kemudian bertemu dengan pendeta Bahira. Dan tentu ceritanya sudah pernah kita sampaikan. Jadi kita sampaikan dulu pendahuluan tentang lahirnya atau hadirnya Rasul terakhir. Pertama, kehadiran Rasulullah sudah banyak disampaikan dalam kitab-kitab terdahulu, Taurat, Injil sudah banyak menyampaikannya, dan itu dibenarkan oleh Al-Quran. Salah satunya misalkan di surah Al-Fat ayat terakhir, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit Taurat. Jadi di ayat yang terakhir itu menyebutkan
perumpamaan Nabi terakhir bersama dengan para sahabatnya di dalam Taurat seperti apa. Diibaratkan tadi kan, mereka orang yang kalau kepada sesama mereka orang beriman mereka berlaku lemah lembut, tapi kalau kepada orang kafir yang memusuhi mereka, memerangi mereka, maka mereka akan tegas. Itu sifat Nabi dan para sahabat. Jadi kalau kepada yang orang kafir yang memusuhi, orang kafir yang menghalang-halangi, maka mereka akan bersikap tegas. Tapi kalau sama saudara muslim, mereka ruhama bainahum, saling berkasih sayang, saling berlemah lembut di antara mereka. Kalian akan melihat mereka ruk'an sujadan, mereka banyak melakukan rukuk, sujud. Simahum fi wujuhim min athari sujud, di wajah mereka tampak tanda karena banyak sujud. Kemudian Allah menyebutkan dzalika mathaluhum fit Taurat, itulah perumpamaan Nabi dan para sahabatnya yang tertulis di kitab Taurat. Jadi yang tertulis bukan cuma Nabi secara pribadi, tapi bahkan para sahabat Nabi dengan sifat-sifatnya tercantum di Taurat. Di Injil juga sama kan? Wa mathaluhum fil Injil, perumpamaan mereka Nabi dan para sahabat di dalam Injil kazar'in, seperti tanaman dan seterusnya itu. Jadi kehadiran Nabi SAW bahkan sebelum lahir itu sudah banyak diceritakan oleh ahli kitab baik Yahudi maupun Nasrani. Salah satu yang nanti kita sampaikan di Nasrani tadi ya, yang paling kelihatan tadi Nasrani itu Nabi bertemu dengan pendeta Bahira. Pendeta Bahira rumahnya di wilayah Syam, daerah sekitar Palestina hari ini. Orang-orang Quraisy kan biasa dari pedagang kalau musim panas ke arah Syam, kalau musim dingin ke arah Yaman dan sekitarnya. Nah, mereka itu berdagang mesti setahun sekali, dalam arti mesti setiap tahun pasti ada waktunya pergi ke negeri Syam. Nah, sepanjang Quraisy berdagang ke Syam, pendeta Bahira itu hidup di Syam sudah lama. Beliau tidak pernah keluar untuk sekedar menyapa para pedagang Quraisy, tidak pernah. Bertahun-tahun pedagang Quraisy itu berdagang, tidak pernah sekalipun pendeta Bahira ini menyapa pedagang Quraisy, tidak pernah. Karena memang beliau tidak ada urusan dengan para pedagang ini. Pendeta Bahira bukan pedagang, jadi tidak ada urusan dengan para pedagang. Jadi tidak perlu menyambut mereka atau menyapa mereka bahkan. Nah, di waktu di mana disebutkan dalam kitab yang diyakini oleh pendeta Bahira bahwa calon nabi terakhir akan ikut dalam rombongan dagang Quraisy, di waktu yang sudah disebutkan di situ, lah Rahib Bahira ini bisa-bisanya beliau menyiapkan makanan jamuan. Padahal rombongannya belum datang. Rombongan dan kafilah Quraisy belum sampai daerahnya, masih dalam perjalanan ke utara. Bahira menentahkan yang dikeluarkan untuk membuat jamuan makan besar. Kemudian begitu rombongan Quraisy ini melewati rumahnya, dia dibela-belain keluar rumah untuk menyambut mereka, menyapa mereka. Bukan hanya menyapa, bahkan mengundang masuk ke rumahnya untuk makan, untuk jamuan yang sudah disiapkan. Lah pedagang Quraisy kan heran, wahai Bahira, sepanjang tahun kami lewat tempat ini belum pernah sekalipun engkau menemui kami. Kok sekarang engkau menemui kami, ada apa? Maka Bahira cuma mengatakan, kami sedang membuat jamuan, silakan mampir untuk datang ke rumahku. Maka ditawari makan, yang mereka masuk saja. Dan Bahira sudah bilang, semuanya suruh masuk. Jamuan yang aku siapkan cukup untuk kalian semuanya. Maka semua masuk. Ditinggalkan cuma seorang di luar untuk menjaga barang dagangan mereka, yaitu Rasulullah SAW. Saat itu usianya 12 tahun, masih anak-anak, 12 tahun. Karena merasa masih anak-anak, masih muda, ditinggal dulu di sini aja, ini urusan orang tua, urusan dewasa. Padahal makan-makan. Maka begitu mereka makan, masuk ke rumah Bahira melihat satu persatu, loh yang dicari kok nggak ada. Harusnya sesuai dengan tertera di Alkitabnya, harusnya calon nabi terakhir ada di rombongan ini, tidak mungkin salah. Itu yang menunjukkan keyakinan mereka dengan Nabi SAW itu sangat kuat. Sampai dia memastikan harusnya calon nabi terakhir ada di sini, nggak mungkin salah. Begitu dilihat loh, kok nggak ada tanda-tandanya. Lihat satu persatu, kok nggak ada wajah calon nabi ya. Maka dia akan bertanya kan ya, wahai pedagang Quraisy, apakah semua yang ada dalam rombongan kalian sudah masuk ke sini?
Maka salah satu mereka menjawab, ya semuanya sudah di sini. Hanya saja kami tinggalkan seorang anak bersama dengan barang dagangan kami. Maka kemudian minta dipanggil, panggil saja. Makanan yang kami siapkan ini cukup untuk kalian semuanya. Akhirnya Nabi diajak masuk. Begitu Nabi diajak masuk, 12 tahun dari usianya, Bahira baru menemukan apa yang dicari. Diamati betul, dilihat betul Nabi dengan dari atas kepala sampai bawah, dilihat ini wajah Nabi, ini calon Nabi terakhir itu. Dia mulai melihat tanda-tandanya, dimulai dari tanda kenabian. Tentu tanda kenabiannya tidak kelihatan, tapi ciri-cirinya dilihat dan ini persis seperti yang tertera dalam kitab sucinya. Cuma dia ingin membuktikan kan. Kemudian dia mengatakan, ini kerabatnya siapa anak ini? Abu Thalib yang ada saat itu dia mengatakan, saya kerabatnya anak ini. Kemudian Bahira bertanya, kamu apanya anak ini? Abu Thalib mengatakan, aku ayahnya. Aku ayahnya. Kalimat ini yang kemudian dibantah oleh Bahira. Dan kita tahu Abu Thalib sebenarnya siapa? Pamannya kan, bukan ayahnya. Ketika dia mengatakan, ini baru pertemuan pertama. Bahira baru bertemu pertama dengan Abu Thalib, juga dengan Rasulullah SAW. Kamu apanya anak ini? Aku ayahnya anak ini. Maka Bahira kemudian mengatakan, tidak mungkin kamu ayahnya. Dari ini pertemuan pertama. Tapi Bahira berani meyakinkan bahwa tidak mungkin kamu ayahnya anak ini. Dan tidak mungkin ayahnya anak ini masih hidup. Lihat betapa ilmu mereka, pengetahuan mereka tentang Nabi itu sangat-sangat detail dan valid, dan akurat. Nggak ada yang keliru sedikit pun. Bagaimana bisa Bahira dengan yakin bahwa tidak mungkin orang ini ayahnya, tidak mungkin ayahnya anak ini masih hidup. Kita tahu kan ayahnya Nabi sudah meninggal ketika Nabi dalam kandungan kan. Lihat Bahira berani meyakinkan itu. Tidak mungkin kamu ayahnya dan tidak mungkin ayahnya anak ini masih hidup. Maka Abu Thalib kemudian mengatakan, betul, ini adalah anak saudaraku, ini adalah keponakanku. Maka kemudian Bahira kemudian berpesan, aku sarankan bawa kembali pulang anak ini. Jangan kau lanjutkan perjalanan ke Syam. Kalau sampai ketahuan orang Romawi atau ketahuan orang Yahudi, aku khawatir mereka akan menyakiti anak ini. Karena apa? Ilmunya sama, Pak. Ilmu yang dimiliki Bahira yang Nasrani dengan rahib-rahib pendeta Yahudi itu sama. Sumbernya dari Allah, sama-sama dari Allah kan, Taurat dan Injil. Jadi menyebutkan nabinya sama persis. Kalau ada perbedaan nama cuma sedikit. Maka Bahira berpesan betul bahwa kembali anak ini jangan kau lanjutkan sampai ke Syam. Kalau sampai ketahuan pasukan Romawi yang beragama Nasrani seperti dirinya atau rahib Yahudi, nanti akan khawatir akan disakiti anak ini. Maka Bahira ditanya lagi, dari mana kamu tahu kalau anak ini akan menjadi nabi, menjadi utusan Allah? Maka dia memberikan tanda. Kalian memperhatikan tidak? Ketika kalian tadi keluar dari Mekah, keluar dari Aqabah, kemudian kalian melewati tempat lapang atau melewati jalanan yang di situ banyak pohon, kalian mendapati pohon-pohon itu miring seolah-olah ingin memayungi Nabi yang berjalan. Begitu kalian melewati jalan yang tidak ada pepohonan, kalian mendapati seolah-olah ada awan yang mengikutinya dari atas kemudian memayunginya. Maka semua sahabat mengatakan iya benar. Jadi tanda-tanda itu disebutkan. Dan ini bagian dari mubasyirat. Dan itu bukan hanya dimiliki oleh ahli kitab Yahudi Nasrani, bahkan dukun Arab juga tahu. Ini sampai Isya. Aja dulu sampai oh gitu. Ya, ya. Oh, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tadi dari ahli kitab Nasrani, rahib Yahudi juga sama. Dari pengetahuannya tentang Nabi, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka orang-orang yang kami berikan Alkitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Ya'rifunahu, mereka mengenal Nabi, mereka tahu Nabi kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka, anak-anak kandung mereka.
Jadi kita sebagai orang tua tentu kita sangat kenal anak kita, baik fisiknya sampai dalamnya sampai kepribadiannya kan kita orang tua pasti kenal. Oh anak saya sukanya begini, anak saya kepribadiannya begini. Itu sampai digambarkan begitu. Allah menyebutkan ahli kitab itu kenal Nabi luar dalam. Nah kalau kita kan tidak, kita ngaku umatnya, cinta Nabi, tapi pengenalan kita kepada Nabi tidak sebaik mereka. Nah, jadi Abdullah bin Salam, rahib Yahudi yang tadinya beliau pendetanya Yahudi kemudian masuk Islam, beliau ditanyakan, "Ata'rifu Muhammadan kama ta'rifu ibnak?" Apakah kamu kenal Muhammad sebagaimana kamu mengenali anakmu? Maka beliau mengatakan, "Na'am wa akthar." Ya, bahkan lebih banyak kami mengenal Nabi Muhammad dibandingkan kami mengenal anak kami sendiri. Itu orang Yahudi yang ngomong. Fa'atallahu aminahu fi samaihi ila aminihi fi ardi. Allah mengutus makhluk kepercayaannya di langit, yaitu malaikat Jibril al-Amin, ar-Ruhul Amin, kepada makhluknya yang terpercaya di bumi, yaitu Rasulullah SAW. Jadi Allah mengutus al-Amin di langit kepada al-Amin di bumi, yaitu Rasulullah SAW. Bina'tihi, dengan sifatnya kami mengenalnya dengan baik. Fa'araftuhu wa ibni la adri ma kana min ummihi. Kami mengenal semua sifat-sifatnya dengan sangat baik. Tapi bahkan anak kandung kami sendiri, kami tidak banyak tahu apa yang dia warisi dari ibunya. Sebagiannya kami tahu, sebagiannya kami tidak tahu. Jadi itu pengakuan pendeta Yahudi Abdullah bin Salam yang kemudian nanti masuk Islam. Nah, tentang rahib Yahudi ini, gambaran rahib Yahudi mengenal Nabi. Jadi hari malam di mana Nabi lahir, itu rahib Yahudi di Madinah. Kita tahu jaraknya kan kurang lebih 500 km antara Mekah Madinah. Saat itu belum ada media teknologi seperti hari ini. Tapi malam di mana Nabi dilahirkan, itu orang-orang rahib Yahudi mengumpulkan penduduk Yathrib saat itu. Kemudian dia mengatakan, malam ini telah telah lahir calon Nabi terakhir. Jadi Nabi lahir di Mekah, itu rahib Yahudi di Madinah, dia langsung tahu malam ini calon Nabi terakhir lahir. Dari mana dia tahu? Kan ditanya, dari mana kau tahu? Dia melihat ke langit, kemudian telah terbit bintangnya Ahmad. Bintangnya apa? Maksudnya adalah Rasulullah SAW, kan dipanggil dengan Ahmad. Bukan hanya tentang lahirnya. Hari di mana Rasulullah diutus, orang Yahudi di Madinah juga mengatakan, kan Nabi diutusnya di Mekah. Hari di mana Rasulullah diutus, maka rahib Yahudi kemudian mengatakan, hari ini Nabi terakhir itu diutus oleh Allah, diangkat menjadi Nabi, diangkat menjadi Rasul. Dari mana engkau tahu? Lagi-lagi dia mengatakan, bintang Ahmad itu terlihat lagi, muncul lagi. Lihat pengetahuannya. Jadi sampai dia sangat yakin apa yang terjadi dengan Nabi itu dari pengetahuannya di Alkitab. Dan tadi kita sampaikan bukan hanya ahli kitab, bahkan para dukun. Artinya hari di mana Nabi lahir, hari di mana Nabi diutus itu ada perubahan besar di semesta alam ini. Di bumi seperti tadi ya, kejadiannya banyak berubah. Ya di langit juga ada perubahan. Sebelum Nabi diutus, para jin mereka bebas berkeliaran naik ke langit, kemudian mendengarkan berita dari langit. Jadi para jin itu sebelum Rasulullah diutus, mereka leluasa. Karena jin kita tahu makhluk yang Allah ciptakan dengan diberikan kemampuan untuk bisa berubah wujud, bisa bergerak dengan sangat cepat, bisa berpindah dalam waktu yang sangat singkat. Maka di antara yang dilakukan para jin adalah mereka biasa naik ke langit dunia, kemudian mendengarkan wahyu kalau boleh kita bilang, atau mendengarkan perintah dari Allah kepada para malaikat. Kok bisa begitu ya? Kalau Allah memerintahkan sesuatu kepada para malaikat, maka dimulai dengan semua para malaikat merasakan ketakutan. Semuanya menunduk. Yang pertama kali mengangkat kepalanya yang berani adalah, bukan berani ya, yang pertama kali siap untuk mendengarkan perintah Allah adalah malaikat Jibril.
sebagai malaikat yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah, maka dia yang pertama kali mengangkat kepalanya kemudian mendengarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu sudah dapat perintah dari Allah, malaikat Jibril akan menyampaikannya ke malaikat yang ada di bawah atau langit yang ketujuh. Nanti malaikat yang ada di langit ketujuh akan menyampaikan kepada malaikat yang di bawahnya sampai ke malaikat yang ada di langit dunia. Lah para jin itu mereka bisa naik ke langit sampai langit dunia tadi. Dan mereka mendengarkan berita itu karena tadi kan yang dari atas menyampaikan ke bawahnya dengan suara yang bisa didengar, termasuk para jin ini bisa mendengar. Dan itu semuanya terjadi dengan leluasa, mereka bisa mendengar berita dari langit itu sebelum Nabi diutus. Begitu Nabi diutus keadaannya berbeda. Langit dunia mulai banyak dijaga oleh para malaikat. Kalau ada jin yang berani nekat naik sampai ke langit dunia untuk mencuri dengar berita, mereka akan dilempari dengan panah api atau yang kita sebut hari ini mungkin dengan bahasa meteor atau bintang jatuh. Dan itu semuanya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Jin. Surah Al-Jin disampaikan, "Wa anna kunna naqudu minha maq'ida lis-sam'." Dulu kami punya tempat untuk duduk-duduk di langit dunia. Tapi begitu kami lakukan lagi, kok sekarang sudah ada yang jaga. Sekarang kok sudah ada yang penjaga. Di surah Al-Jin saya bacakan lagi yang lain, ayat yang lain. Kalimatnya menggunakan harasan syadida. Jadi sudah ada para penjaganya yang kuat. Nih. Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan syadida. Syadida wa syuhuba. Dan ketika kami berusaha untuk pergi ke langit, fawajadnaha, maka kami mendapati langit muli'at, sudah dipenuhi dengan harasan syadida, para penjaga yang kuat, yang perkasa, wasyuhuba, dan banyak panah api. Jadi kalau di sini bintang yang berapi itu. Padahal dulu wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'. Padahal dulu kami punya tempat duduk di langit dunia itu lis-sam' untuk kami mendengarkan. Faman yastamil an, adapun sekarang kalau ada di antara kami bangsa jin yang nekat untuk naik ke atas, yajid lahu shihaban rasada, maka pasti dia akan mendapati banyak panah-panah api yang akan mengejarnya, yang akan dilemparkan kepadanya. Kemudian mereka mengatakan, wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Kami tidak tahu kenapa kondisinya kok berubah. Apakah ini karena ada keburukan yang akan terjadi di bumi, atau Rabb mereka menginginkan kebaikan untuk penduduk bumi. Jadi diceritakan dengan detail di surat Al-Jin bahwa semenjak Nabi Muhammad SAW diutus, itu kondisi semesta berubah, langit berubah. Nah, mengapa para jin harus mencuri dengar berita dari langit? Jadi begitu mereka mendapatkan berita dari langit, maka mereka akan turun ke bumi mendatangi sekutu mereka. Siapa sekutu mereka? Para dukun. Jadi mereka akan membisiki bocoran berita langit itu kepada para dukun. Yang dibocori satu, tapi oleh para dukun dikemas menjadi dicampur dengan 100 kebohongan. Makanya kan di antara 100 kebohongan ditambah satu tadi yang dicampur tadi, ada satu yang benar kan. Kadang-kadang yang dikatakan dukun ada benarnya. Itu karena tadi ya dapat bocoran dari langit. Tapi kan yang 100 lainnya kan bohong semua. Nah itu jadi kerjaannya jin itu seperti itu dulu. Makanya dukun-dukun Arab dulu keren-keren. Gimana gak keren? Akurat. Gak seperti dukun hari ini. Tampilannya aja yang sok keren. Tapi gak akurat sama. Dulu akurat. Kenapa akurat? Karena bocoran langsung A1 langit. Jadi langsung dengar berita dari langit langsung. Nah, jadi itu salah satu peristiwanya bahwa para dukun mendapati itu. Bahwa mereka sudah tidak lagi mudah untuk mendapatkan bocoran dari langit. Salah satunya karena tadi, termasuk nanti ada banyak riwayat yang menyebutkan dukun-dukun Arab itu mendapati banyak perubahan. Dan kesimpulannya tadi, sedang ada satu peristiwa besar yang terjadi di bumi,
yang dimaksud adalah diutusnya Rasulullah Muhammad SAW ini. Itu termasuk hanya yang mubasyirah. Yang kedua, di kalangan ahli kitab itu mereka banyak mengenal, banyak membicarakan tentang khotam nubuwah. Khotam itu semacam stempel nubuwah kenabian, tanda kenabian. Rasulullah Muhammad SAW memilikinya. Khotam nubuwah ini untuk bentuknya para ulama berbeda pendapat. Yang jelas untuk letaknya sama, yaitu terletak di bahu kiri belakang. Nanti ada yang mengatakan bentuknya seperti telur, ada yang mengatakan seperti telur, ada yang mengatakan nanti bentuknya dia daging tumpuk, daging menonjol maksudnya di bagian belakang, bawah pundak, warnanya putih. Nanti ada yang mengatakan ada bulu yang tumbuh di situ dan sebagainya. Jadi untuk bentuknya para ulama berbeda pendapat, tapi secara tempat semuanya sepakat sama, yaitu di pundak sebelah kiri, belakang, di bawah pundak tadi. Nah, ini para ulama juga mencari hikmahnya, mengapa harus diletakkan di belakang. Salah satu jawaban yang disampaikan, kenapa stempel kenabian itu diletakkan di belakang, itu sebagai tanda bahwa tidak ada nabi lagi di belakang Rasulullah, tidak ada. Artinya nabi adalah beliau nabi terakhir dan tidak ada nabi setelah beliau. Nah, itu diantara hikmahnya kenapa diletakkan di belakang. Belum lagi kenapa letaknya di belakang pundak atau di bawah pundak belakang. Nanti ada yang mengatakan karena itu salah satu tempat masuknya syaitan ke dalam tubuh manusia, sehingga begitu itu distempel dengan stempel kenabian, syaitan tidak bisa masuk lagi untuk mengganggu nabi, membisiki nabi. Maka kalau jenengan pekam, di antara tempat yang dipekam kan di pundak agak ke belakang, yang suka banyak angin, yang suka linu-linu kan di belakang itu. Jadi tempat masuknya syaitan salah satunya di situ. Maka itu hikmahnya kenapa diletakkan di situ. Jadi khotam nubuwah ini nanti banyak sahabat yang melihatnya secara langsung, ada yang memegangnya. Lah kenapa tadi kok pernah melihat tapi kok mensifatinya kok berbeda-beda? Ada yang mengatakan dia ditumbuhin bulu, ada yang mengatakan seperti telur. Karena Nabi memperlihatkannya cuma sekilas. Bahkan hanya ada yang cuma memegang sebentar, artinya tidak lama, jadi tidak bisa dipastikan. Tapi yang jelas bentuknya tadi ya, dia daging kulit yang menonjol, dan itu semuanya masyarakat saat itu sudah pada tahu bahwa itu adalah stempel kenabian. Jadi ini mungkin yang bisa disampaikan. Soal masih ada beberapa poin yang menyebutkan tentang pendahuluan akan diutusnya nabi terakhir ini, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Jadi nanti akan kita lanjutkan tentang perjalanan Nabi menerima wahyu, dan kenapa wahyu pertama harus Iqra, kenapa bukan Sholli misalkan, kenapa bukan kalimat yang lain, kenapa harus kalimat Iqra yang Allah pilih untuk mengawali wahyu pertama sebelum wahyu-wahyu yang lain itu. Insya Allah nanti akan kita sampaikan di pertemuan yang lain. Allah Ta'ala biswab, jadi kalau yang bisa disampaikan kita cukupkan dengan doa kepada Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.